Video ini lahir dari sebuah pengamatan sederhana yang seringkali luput dari kesadaran kita. Mengapa setiap niat tulus untuk menjadi baik justru disambut oleh ria kekacauan yang semakin besar? Kita telah lama dididik untuk memilih salah satu, menjadi baik atau buruk, damai atau gelisah, bahagia atau menderita. Kita mengejar kebaikan sebagai sebuah tujuan yang harus direbut dari tangan keburukan. Namun, setiap langkah menuju terang seolah-olah menghasilkan bayangan yang lebih pekat. Kita mati-matian mencari kedamaian hanya untuk mendapati pikiran dan hati kita semakin ribut. Inilah yang saya sebut paradoks spiritual. Video ini bukan panduan untuk melawan kekacauan, melainkan undangan untuk memahami dan menerimanya. Kita akan menjelajahi mengapa kesulitan yang datang di awal adalah ujian kemurnian, mengapa upaya keras untuk menjadi baik justru menciptakan ego spiritual yang rapuh, dan mengapa kita tidak perlu repot-repot membuktikan kebaikan kita kepada dunia. Kedamaian sejati, menurut kebijaksanaan kuno, bukanlah ketiadaan konflik. Kedamaian sejati adalah keutuhan, yaitu kemampuan untuk berdiri tegak, otentik dan sadar di tengah segala kontradiksi hidup. Ini adalah seni untuk tetaplah menjadi dirimu sendiri, namun menyadarinya. Mari kita hentikan pencarian yang melelahkan. Mari kita buka gerbang batin dan temukan bahwa kebaikan, kedamaian dan keutuhan yang kita cari ternyata sudah ada menanti untuk diterima, bukan dikejar. Setiap mata uang memiliki dua sisi, dan begitu pula realitas pengalaman kita. Kita hidup dalam sebuah taman kosmik yang indah, namun terbagi. Ini bukan kekurangan, melainkan sebuah desain sempurna yang disebut dualitas. Dualitas adalah hukum fundamental yang menciptakan gerak, tegangan, dan makna. Di balik setiap kebahagiaan, tersimpan benih kesedihan. Di balik setiap cahaya yang kita nikmati, tercipta bayangan yang harus kita pijak. Di balik setiap kesuksesan, bersembunyi risiko kegagalan. Kita sering mencoba memotong mata uang ini, hanya ingin menyimpan sisi baik dan membuang sisi buruk. Namun, kedua sisi itu saling menopang. Kebaikan tidak akan pernah dikenal tanpa adanya kontras dari keburukan. Ketenangan tidak memiliki makna tanpa pernah mengenal ria kegelisahan. Menerima dualitas berarti menyadari bahwa hidup adalah sebuah napas. Ada tarikan kebaikan yang kita terima dan ada hembusan kesulitan yang kita lepaskan. Keduanya diperlukan untuk menjaga jiwa kita tetap hidup. Ketika benih kebaikan mulai ditanamkan dalam hati saat kita bertekad berubah, bertaubat, atau memulai jalan spiritual, seringkali yang datang lebih dulu adalah badai. Ini adalah gerbang ujian. Badai itu datang bukan karena semesta membencimu, melainkan karena ia menghormati niat tulusmu. Ujian adalah proses verifikasi niat. Jika niatmu untuk baik itu rapuh seperti ranting kering, badai kecil pun akan mematahkannya. Ujian memastikan bahwa kebaikan yang kau raih bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan yang teguh. Ia membersihkan segala keraguan dan keterikatan yang mungkin masih terselip. Keburukan, kesulitan, atau tantangan di awal perjalanan adalah api pemurnian. Ia membakar segala ego yang melekat pada niat baikmu. Ia membedakan antara kebaikan yang hanya ingin dilihat dengan kebaikan yang sejati, yang berakar dalam hati. Jadi, sambutlah kekacauan yang datang. Ia adalah penjaga gerbang yang memastikan hanya mereka yang sungguh-sungguhlah yang diizinkan melangkah masuk menuju keutuhan.
Ini adalah salah satu jebakan pikiran yang paling elegan. Saat Anda memutuskan, mulai hari ini, saya harus damai. Anda telah menciptakan konflik internal. Anda menjadikan kedamaian sebagai barang langka, sebagai tujuan yang harus dicapai di masa depan. Pikiran kemudian akan melakukan pemeriksaan. Apakah saya sudah damai? Belum. Ini dia kekacauan. Saya harus melawannya. Pencarian adalah penegasan kekurangan. Semakin Anda mencari kedamaian, semakin Anda menegaskan bahwa Anda saat ini sedang tidak damai. Energi perlawanan inilah yang justru memberi kekuatan pada kekacauan itu sendiri. Pikiran Anda terfokus untuk mencari dan mengidentifikasi setiap kegelisahan, setiap keraguan, seolah-olah harus membuktikan bahwa Anda masih belum berhasil. Kedamaian sejati tidak dapat dikejar karena ia sudah ada sebagai kondisi alami jiwa Anda. Pencarian yang keras hanyalah selimut tebal yang menutupi ketenangan yang telah lama bersemayam di sana. Ketika kita mulai berlatih hening seperti meditasi atau introspeksi mendalam, kita tidak menemukan ketenangan instan. Sebaliknya, kita seringkali bertemu dengan kekacauan yang diperlukan. Kekacauan ini adalah harta karun bawah sadar Anda, emosi yang tertekan sejak kecil, ketakutan yang belum terucap, luka lama yang belum tersentuh. Selama ini, kita sibuk menekan atau mengalihkan hal-hal tersebut dengan kesibukan duniawi. Ketika Anda berhenti bergerak dan memilih untuk hening, semua materi yang tertekan ini naik ke permukaan kesadaran, menuntut untuk diakui. Maka, kekacauan yang Anda rasakan bukanlah bukti kegagalan Anda, melainkan bukti kemajuan. Anda sedang melakukan pembersihan besar-besaran di dalam rumah jiwa Anda. Ini adalah tahapan yang tidak nyaman, tetapi wajib. Tanpa melihat dan menerima kekacauan ini, kedamaian yang Anda capai hanyalah kedamaian palsu yang akan pecah saat tekanan datang lagi. Dengan memahami bahwa kekacauan adalah utusan, bukan musuh, Anda bisa bergerak menuju melepaskan diri dari tuntutan untuk menjadi baik. Sejak kecil, kita diajari untuk mengumpulkan lencana kebaikan. Kita berjuang keras untuk pantas disebut murid teladan, anak baik, atau sosok beriman. Namun, di balik upaya keras itu, tersembunyi sebuah beban yang melelahkan, perangkap identitas. Ketika kita menetapkan diri sebagai orang baik, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah citra, sebuah topeng yang harus dipertahankan mati-matian. Topeng ini rapuh karena ia tidak mengizinkan ruang bagi kesalahan, bagi kelemahan, atau bagi hari-hari ketika kita merasa marah, egois, atau lelah. Setiap kali Anda membuat kesalahan kecil, mengucapkan kata kasar, merasa iri, atau berbuat salah, topeng itu retak dan jiwa Anda merasa gagal. Kebaikan yang sejati bukanlah sebuah label yang harus dipasang di dada. Kebaikan adalah sebuah aliran, sebuah tindakan yang mengalir dari hati yang lapang. Melepaskan label berarti membebaskan diri Anda dari tuntutan untuk selalu sempurna, dan justru membiarkan kebaikan mengalir secara otentik, apa adanya. Ketika kebaikan kita masih membutuhkan sorotan, apakah dari mata orang lain atau dari bisikan bangga dalam hati, saat itulah ia telah dicemari oleh ego spiritual. Ego spiritual adalah musuh terselubung. Ia bersembunyi di balik perbuatan mulia dan berbisik, "Lihatlah betapa baiknya dirimu. Pastikan semua orang tahu."
Ego tidak menginginkan kebaikan, ia menginginkan pengakuan atas kebaikan. Ia ingin menukar kedermawanan dengan pujian, menukar kesabaran dengan penghargaan. Ketika Anda berbuat baik dengan tuntutan pengakuan, Anda menukar emas murni keikhlasan dengan koin receh validasi. Saat koin receh itu tidak datang, atau yang datang malah tuduhan, hati akan terluka dan bertanya, mengapa saya harus berbuat baik jika hasilnya begini? Jawabannya, berhenti mengukur kebaikan dari gema pujian yang kembali, dan mulailah mengukurnya dari kedamaian sunyi yang menetap dalam diri. Maka, hadirlah kebijaksanaan tertinggi. Sembunyikan kebaikanmu. Sembunyikan bukan berarti tidak bertindak, melainkan bertindak tanpa mencari saksi. Biarkan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Kebaikan yang tersembunyi adalah kebaikan yang ikhlas, tulus, dan murni. Ia adalah akar yang menancap jauh ke dalam tanah, bekerja tanpa perlu dipandang daunnya. Keuntungannya adalah kebebasan, bebas dari penilaian. Anda tidak lagi terikat pada pendapat orang lain, bebas dari harapan. Anda tidak kecewa ketika kebaikan Anda dibalas dengan keburukan, bebas dari kelelahan. Energi Anda tidak terbuang untuk mengelola citra diri. Kebaikan yang tulus, bahkan yang kecil, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada aksi besar yang dipenuhi tuntutan dan sorotan. Ia adalah air yang menyejukkan hati Anda sendiri sebelum ia menyentuh dunia luar. Jalan keluar dari dualitas bukanlah menjadi setengah malaikat, melainkan menjadi manusia utuh yang sadar. Jadilah diri sendiri, terimalah bahwa Anda adalah perpaduan dari cahaya dan bayangan. Anda memiliki potensi untuk cinta dan potensi untuk marah. Anda memiliki kekacauan dan juga ketenangan. Inilah keutuhan. Namun sadari, kunci utamanya adalah kesadaran, awareness. Anda tidak lagi identik dengan emosi negatif Anda, tetapi menjadi pengamatnya. Ketika kekacauan muncul, Anda tidak lagi berkata, "Saya kacau," melainkan, "Saya menyadari ada perasaan kacau yang sedang saya alami." Kesadaran memisahkan Anda dari reaksi. Ia memberikan Anda jeda, ruang hening yang sangat berharga, di mana Anda dapat memilih. Apakah saya akan bertindak dari emosi reaktif bayangan, atau dari keutuhan batin terang? Inilah gerbang keutuhan. Ketika Anda menerima diri sepenuhnya, tanpa perlu membuktikan, kebaikan dan kedamaian akan menjadi hasil yang otomatis, bukan lagi sebuah perjuangan yang melelahkan. Salah satu godaan terkuat saat kita berbuat baik secara tulus adalah keinginan untuk membela diri ketika dituduh buruk. Kita merasa terdesak untuk membersihkan nama, menghapus noda, atau mengeluarkan bakti-bakti kebaikan kita. Namun, inilah salah satu penghalang terbesar menuju kebebasan emosional. Harga diri Anda bukanlah sebuah kontrak yang ditandatangani oleh opini publik. Anda tidak berhutang pembelaan kepada dunia. Anda hanya berhutang kejujuran kepada diri Anda sendiri dan kepada kebenaran yang lebih tinggi. Saat Anda merasa perlu membuktikan, Anda sedang meletakkan kunci kedamaian Anda di saku orang lain, membiarkan penilaian mereka menentukan harga diri Anda. Kebenaran sejati bersifat sunyi. Kebaikan yang sejati, yang tersembunyi dan ikhlas, tidak perlu berteriak. Ia memiliki getaran yang sangat dalam, yang tidak dapat diubah oleh kebisingan fitnah. Dengan menolak membuktikan, Anda sedang menyatakan, apa yang ada di dalam hati saya sudah final. Saya tidak butuh pengakuan Anda untuk menjadi utuh.
Ini adalah rahasia psikologi pikiran. Apa yang difokuskan, itulah yang akan ditemukan. Ketika seseorang telah memutuskan dalam benaknya bahwa Anda adalah sosok yang negatif, mata dan pikirannya akan bekerja seperti mesin pencari yang hanya menerima kata kunci keburukan. Bahkan jika Anda melakukan 100 kebaikan, mereka akan mencari celah di kebaikan ke-101. Mereka akan menafsirkan senyuman Anda sebagai sindiran atau keheningan Anda sebagai kesombongan. Ini bukan tentang Anda. Ini tentang fokus mental mereka, energi perlawanan. Usaha Anda untuk meyakinkan mereka justru akan memperkuat energi fokus mereka. Anda memberi mereka perlawanan yang memicu mereka untuk mencari lebih keras lagi. Biarkan mereka tenggelam dalam pencarian mereka. Biarkan mereka sibuk dengan teka-teki yang mereka ciptakan sendiri. Dengan menjaga keheningan dan tidak bereaksi, Anda telah memutus kabel energi yang menghubungkan kebahagiaan Anda dengan ilusi mereka. Seringkali, tuduhan dan negativitas yang dilemparkan kepada kita bukanlah mengenai siapa kita, melainkan mengenai siapa mereka. Ini disebut proyeksi. Orang lain mungkin memproyeksikan rasa sakit, rasa tidak aman, atau kelemahan yang mereka tolak dalam diri mereka sendiri, dan menaruhnya pada Anda. Anda menjadi cermin yang membuat mereka tidak nyaman. Pembedahan adalah kunci. Sadari bahwa Anda tidak harus menanggung beban emosional yang bukan milik Anda. Ketika ada tuduhan, bayangkan Anda sedang memegang sebuah bola panas. Daripada meraih dan memegang bola itu membela diri atau merasa sakit, cukup biarkan ia terjatuh. Anda menjaga perbatasan jiwa Anda tetap utuh, menolak menerima emosi negatif yang dikirimkan kepada Anda. Bagaimana cara menahan diri agar tidak bereaksi saat dituduh? Jawabannya adalah seni menyaksikan. Anda bukanlah emosi yang muncul, dan Anda bukanlah pikiran yang menyerang. Anda adalah kesadaran yang mengamati semua itu. Ketika kata-kata tajam datang dari luar atau amarah ingin membalas dari dalam, berikan diri Anda jeda kecil. Tarik napas, rasakan kehadiran tubuh Anda. Saksikan, katakan pada diri sendiri, saya melihat ada rasa sakit atau marah, keinginan membela diri yang muncul. Pisahkan diri Anda dari emosi itu. Kekuatan tertinggi bukan terletak pada membalas dendam atau membela diri, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia di sekitar Anda menuntut reaksi. Inilah kebebasan emosional, menjadi seperti samudra yang tetap tenang meskipun ombak di permukaannya bergemuruh. Menjaga kedamaian batin dari opini publik. Langkah terakhir dalam kebebasan emosional adalah membangun batasan yang kuat di sekitar jiwa Anda. Keheningan adalah batasan terbaik. Saat Anda dituduh, keheningan bukanlah kelemahan. Keheningan adalah ketegasan spiritual bahwa Anda tidak akan mengizinkan kekacauan orang lain mengganggu altar kedamaian batin Anda. Jaga waktu hening Anda setiap hari. Di dalam keheningan itulah akar kebaikan dan keutuhan Anda tumbuh semakin dalam. Biarkan dunia luar berspekulasi. Biarkan mereka mencari bukti. Selama Anda menancapkan diri pada kebenaran batin Anda, badai opini publik hanya akan menjadi angin lalu yang menyapu permukaan. Anda telah memenangkan perang, bukan dengan berteriak, tetapi dengan memilih untuk tetap diam dan utuh.
Setelah perjalanan panjang melewati badai dualitas dan jebakan ego, kita tiba di gerbang keutuhan. Gerbang ini bukanlah tempat yang menghilangkan bayangan, melainkan tempat yang merangkulnya. Keutuhan adalah pemahaman mendalam bahwa kita tidak perlu lagi memilih antara terang dan bayang, antara baik dan buruk. Keduanya adalah bahan baku dari pengalaman hidup yang kaya. Bayangan Anda seperti ego, amarah, ketakutan bukanlah musuh yang harus dihancurkan. Mereka adalah guru-guru sunyi yang menunjukkan di mana pekerjaan batin Anda masih harus dilakukan. Ketika kita berhenti melawan bayangan itu, energinya tidak lagi terbuang dalam perlawanan, melainkan diintegrasikan menjadi kebijaksanaan. Merangkul bayang berarti mengakui bahwa Anda memiliki potensi untuk marah, tetapi memilih untuk bertindak dengan sabar. Mengakui bahwa Anda memiliki potensi untuk menghakimi, tetapi memilih untuk melihat dengan kasih. Integrasi ini mengakhiri perang batin yang paling melelahkan. Anda menjadi damai, bukan karena Anda telah sempurna, tetapi karena Anda telah menerima ketidaksempurnaan Anda dengan penuh kasih. Kebanyakan orang mendefinisikan kedamaian sebagai sebuah pantai berpasir putih, di mana tidak ada ombak. Begitu riak datang, mereka panik, mengira kedamaian mereka telah hilang. Namun, kedamaian sejati yang kita temukan di gerbang keutuhan adalah sesuatu yang jauh lebih kokoh. Kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kesadaran bahwa masalah tidak memiliki kekuatan untuk menggoyahkan inti diri Anda. Kedamaian sejati adalah penerimaan total. Ini adalah keadaan di mana Anda melihat hujan turun dan alih-alih mengeluh, Anda berkata, "Ya, hujan sedang turun dan saya baik-baik saja." Anda menerima kondisi luar, kekacauan, kesulitan, tuduhan sebagaimana adanya, tanpa mencoba mengubahnya atau menilainya. Di tengah badai, Anda menemukan titik hening di pusat diri Anda. Ini adalah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, dan oleh karena itu, tak terpisahkan dari diri Anda. Bagaimana hidup yang utuh menghasilkan kebaikan yang abadi. Ketika seseorang mencapai keutuhan, kebaikan yang mengalir darinya bukanlah hasil dari perjuangan atau tuntutan, melainkan hasil dari kebanjiran. Kebaikan yang abadi adalah kebaikan yang otomatis. Anda tidak perlu berpikir untuk bersyukur. Rasa syukur itu ada. Anda tidak perlu mengingatkan diri untuk sabar. Kesabaran itu mengalir. Anda tidak perlu berjuang melawan penghakiman. Pandangan Anda secara alami meluas dengan kasih. Hidup yang utuh adalah hidup yang sadar sepenuhnya di setiap momen. Anda tidak lagi hidup di masa lalu, penyesalan, atau masa depan kecemasan, tetapi hadir di sekarang. Kebaikan yang lahir dari kehadiran ini selalu murni, tepat, dan penuh makna. Inilah akhir dari semua pencarian dan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kita telah mencari kedamaian di puncak gunung, di dalam buku tebal, di mata pujian orang lain. Padahal kedamaian adalah tempat di mana kita berdiri. Tugas Anda telah selesai. Tugas untuk menjadi sempurna. Tugas untuk membuktikan diri. Tugas untuk mengalahkan kegelapan. Sekarang yang tersisa hanyalah ada being. Berhentilah mencari, karena yang Anda cari sudah ada di sini. Hadirlah sepenuhnya di momen ini, dengan segala kekacauan, segala kebaikan, segala kelemahan,
dan segala kekuatan Anda. Biarkan kebaikan Anda menjadi rahasia indah yang hanya diketahui oleh jantung Anda. Biarkan kedamaian Anda menjadi ketenangan batin yang tak terganggu oleh bisikan dunia.